Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Hadirin para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, bulan yang merupakan bulan termulia, terbaik dari seluruh bulan Hijriah. Kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan lanjutan bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan kegiatan ini sehingga kita semuanya yang hadir dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai kajian kita pada siang hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan adalah apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan, murni kita melaksanakan amal ketaatan ini semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas buku membongkar kebohongan Talafi ini, yaitu pada halaman 203, yaitu syubhah sekitar hadiah pahala membaca Al-Quran untuk mayit. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya bacaan Al-Quran yang dihadiahkan, dimaksudkan untuk mayit itu bisa bermanfaat untuk mayit. Bacaan Al-Quran itu bisa dilakukan di kuburan, di dekat kubur mayit, atau juga bisa dilakukan di rumah yang kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit. Dan itu semuanya akan sampai pahala itu kepada mayit dan akan bermanfaat untuk mayit. Itulah keyakinan kita, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mereka mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak akan bermanfaat untuk mayit. Bahwa hadiah, pahala bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai kepada mayit dan tidak akan sampai kepada mereka. Dan untuk mendukung ajaran-ajaran mereka ini, syubhah mereka ini,
mereka melontarkan uh, beberapa dalih yang sebagian mereka ambil dari Al-Quran dan sebagian mereka ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat Al-Quran yang sering dinukil oleh kelompok Wahabi sebagai dalih, bukan dalil, sebagai dalih bahwa bacaan Al-Quran itu tidak akan bermanfaat untuk mayit adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang maknanya secara zahir dikatakan dan bahwasanya seorang manusia itu tidak memiliki selain apa yang telah diusahakannya. Bahwa apa yang dia usahakan, maka itu pahalanya adalah milik orang yang berusaha itu. Sehingga menurut orang Wahabi, orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari usaha yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau saya yang membaca Al-Quran, maka orang lain tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran yang saya baca. Sayalah yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang saya baca. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi yang mendapatkan pahala adalah orang yang melakukannya. Masa orang nggak melakukan sesuatu, dia mendapatkan dari manfaat dari sesuatu itu. Menurut mereka itu nggak benar, karena itu kata orang Wahabi, karena itu ya kalau orang hidup yang membaca Al-Quran, maka orang yang mati tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari orang yang bacaan Al-Quran, orang yang masih hidup. Karena yang mendapatkan manfaat adalah orang yang membacanya. Kalau kita membaca tahlil, maka yang mendapat manfaat adalah kita yang hidup, sementara yang hidup dan yang melakukan, hidup tetapi tidak melakukannya, tidak membacanya, itu juga tidak dapat pahalanya. Apalagi orang yang sudah mati, maka mereka juga tidak akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran ataupun tahlil yang kita baca. Ini adalah syubhah, seakan-akan sekilas syubhah ini seakan-akan benar. Dan apabila orang awam itu yang mendengar syubhah ini, maka dikhawatirkan mereka akan kemudian mengatakan, oh iya ya, kenapa mereka orang mati, mereka sudah sudah mati, mereka tidak berbuat, kok enak mereka dapat manfaat dari orang yang beramal, sementara dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang beramal itulah yang mereka akan mendapatkan manfaat dari amal yang dilakukannya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab syubhah ini, kita katakan kepada mereka, penafsiran kalian ini adalah penafsiran yang ngawur, ya. Jadi kita bilang begitu untuk untuk menjatuhkan mental Wahabinya. Jadi kita di awal perdebatan itu bisa kita mengatakan seperti itu. Kalian ini ngawur. Penafsiran kalian ini adalah penafsiran yang ngawur. Nggak ada dasarnya, kita bilang begitu. Ayat ini tidak menafikan, kita katakan bahwa ayat ini tidak menafikan bahwa seseorang itu bisa mendapat manfaat dari amal orang lain seperti sedekah, haji, bacaan Al-Quran atau lainnya. Nggak ada kata dalam Al-Quran ini yang menafikan hal tersebut. Tetapi yang dinafikan dalam ayat ini adalah kepemilikan terhadap amal orang lain. Jadi yang dinafikan adalah kepemilikan terhadap amal orang lain. Bukan menafikan bahwa seseorang bisa mendapatkan manfaat dari amal orang lain.
Saya ulangi lagi, ini kayaknya pemirsa juga masih bingung. Apalagi siang-siang Ramadan, lemes ini. Jadi kita katakan kepada mereka bahwa ayat ini tidak menafikan itu tidak meniadakan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan manfaat dari amal orang lain. Tetapi yang dinafikan adalah kepemilikan terhadap amal orang lain. Itu yang dinafikan. Begini pemahamannya. Bahwa amal orang lain itu adalah milik orang lain, bukan milik kita. Milik orang yang mengerjakannya. Bahwa kalau misalnya saya membaca Al-Quran, maka pahala membaca Al-Quran itu adalah milik saya, bukan milik orang lain. Kalau saya bersedekah, maka pahala sedekah itu adalah milik saya, bukan milik orang yang nggak bersedekah, bukan milik orang lain. Kalau saya misalnya membaca tahlil, maka pahala bacaan tahlil itu adalah milik saya, bukan milik orang lain. Itu yang dinafikan oleh ayat itu. Artinya bahwa itu makna ayat tersebut, bahwa pemilik pahala dari sebuah amal ketaatan adalah orang yang melakukannya. Itu pemiliknya. Itu maksud ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Pendekatannya seperti ini agar kita lebih paham. Kalau saya misalnya bekerja kepada si A, misalnya saya bekerja mencangkul misalnya di sawah si A dalam satu hari, maka yang berhak untuk mendapatkan upah dari apa yang saya lakukan, yaitu mencangkul itu siapa? Jawabannya ya saya, bukan orang lain yang nggak bekerja, bukan si B yang nggak bekerja, tetapi saya yang bekerja dalam satu hari yang berhak untuk mendapatkan upah. Jadi upah dari pekerja itu adalah milik saya, bukan milik orang yang tidak bekerja. Ya memang seperti itu. Kalau kita membaca Al-Quran, maka yang berhak mendapatkan pahala bacaan Al-Quran itu saya, bukan orang yang nggak membaca Al-Quran. Itu sudah benar. Kalau kita misalnya saya bersedekah, maka yang berhak mendapatkan pahala sedekah itu saya, bukan orang yang nggak bersedekah. Itu sudah benar. Itulah makna ayat itu. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi ayat ini tidak menafikan bahwa orang lain bisa mengambil manfaat dari amal saya. Karena setelah saya tadi bekerja, ya, setelah ini sebagai pendekatan, setelah saya tadi bekerja dalam satu hari mencangkul di sawahnya si A, kemudian saya diberi gaji oleh si A misalnya 100.000. Berarti ini milik saya. Karena saya yang bekerja, saya yang memiliki upah itu, yang berhak atas upah itu. Tetapi setelah upah itu menjadi milik saya, pertanyaannya, bisa enggak atau boleh enggak saya memberikan uang hasil bekerja itu kepada si B? Ya bisa saja, boleh saja. Misalnya saya sedekahkan uang hasil bekerja saya kepada si B. Atau saya hadiahkan hasil kerja saya, uang 100.000 itu kepada si C. Kan bisa. Berarti orang lain bisa mengambil manfaat dari amal yang saya lakukan. Tetapi mereka bukan pemilik dari dari hasil kerja yang telah saya lakukan. Mereka bukan pemiliknya, tetapi mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang saya lakukan. Demikian juga ketika saya membaca Al-Quran. Misalnya saya membaca surat Yasin, misalnya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Baqarah. Setelah itu, ketika saya telah membaca ini dengan ikhlas dan benar, maka saya berhak mendapatkan pahalanya. Maka pahala
membaca Al-Quran itu adalah milik saya, bukan milik si B yang tidak membaca, atau si C yang sudah mati, yang sudah tidak bisa beramal, bukan milik mereka. Tetapi pahala itu adalah milik saya. Nah, setelah pahala itu menjadi milik saya, maka kemudian jika saya menghadiahkan pahala itu kepada orang lain, maka itu juga bisa sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan. Setelah saya dapat pahala, kemudian saya berdoa kepada Allah, Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ruhi fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku baca, yaitu berupa Al-Quran, kepada ruhnya si fulan. Nah, setelah saya punya pahalanya, kemudian saya berikan pahala itu kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang lain. Maka orang lain bisa mengambil manfaat dari amal yang saya kerjakan. Itulah makna ayat tersebut, bahwa pahala dari amal suatu perbuatan yang baik itu milik orang yang mengerjakannya. Tetapi jika pahala itu kemudian diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain, maka orang lain bisa mengambil manfaat dari amal yang kita lakukan. Nah, itulah praktek daripada kita tahlilan. Praktek kita membaca Al-Quran untuk mayit itu seperti itu. Jadi pada intinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, menghadiahkan pahala sedekah, menghadiahkan pahala pahala membaca Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah dan seterusnya kepada mayit. Para peserta bedah kuku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru apabila kalian menggunakan ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a untuk mengatakan bahwa mayit tidak bisa mengambil manfaat dari amal orang yang hidup. Itu sangat keliru karena ayat itu sama sekali tidak membahas tentang hal itu. Sama sekali tidak menafikan kemungkinan mayit mengambil atau mendapatkan manfaat dari amal orang yang hidup. Nah, karena jelas banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa orang mati itu bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Sekarang kita tanya kepada orang Wahabi, apabila menurut kalian orang lain tidak bisa memberi manfaat kepada mayit, atau kebalikannya bahasanya, apabila kalian katakan bahwa mayit itu tidak bisa mengambil atau mendapatkan manfaat dari amal orang yang hidup, saya tanya kalian orang Wahabi, untuk apa sholat jenazah disyariatkan? Coba dijawab oleh orang Wahabi, bukan oleh kita. Jadi kita tanya kepada orang Wahabi, untuk apa sholat jenazah itu disyariatkan? Yang dalam sholat jenazah itu ada bacaan Al-Quran, ada takbir. Setelah takbir, pertama kemudian membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir lagi. Setelah itu membaca sholawat. Setelah itu takbir lagi. Setelah itu membaca doa untuk mayit. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir lagi, kemudian doa lagi. Untuk apa sholat jenazah ini disyariatkan? Untuk mayit atau untuk kita sendiri? Untuk manfaat untuk mayit. Nah, bagi kita juga berpahala, untuk mayit juga akan bermanfaat. Karena di situ ada doa apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini adanya sholat jenazah itu menunjukkan bahwa amalan orang lain bisa bermanfaat untuk mayit. Kita apabila sholat jenazah, Ustaz?
akan mengambil manfaat dari sholat jenazah yang kita lakukan. Kita tanya lagi kepada mereka, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan doa untuk mayit ketika ziarah kubur misalnya? Kenapa kita diajari untuk berdoa? Di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan doanya. Kenapa? Kok diajarkan kita mendoakan mayit? Doa-doanya diajarkan oleh Nabi. Kenapa seperti itu? Ya karena doa itu bermanfaat untuk mayit. Jika doa itu kan amalan orang hidup. Jika amalan orang hidup berupa doa tidak bermanfaat untuk mayit, tentunya Nabi tidak akan mengajarkan doa untuk mayit. Kita tanya lagi orang Wahabi, biar mereka bingung ya. Karena mereka mengatakan amalan orang hidup tidak bisa bermanfaat untuk mayit. Buktinya sholat jenazah, doa untuk mayit diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kepada mereka, bukankah dalam ini kalau mereka tahu ya, kalau nggak tahu ya kita beritahu. Bukankah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diterangkan bahwa seseorang yang mati atau orang lain, baik itu yang sudah mati atau belum, itu bisa dihajikan oleh orang yang hidup. Ada seorang ketika dalam hadis itu disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau melakukan haji wada. Ketika itu ada seorang perempuan Khaz'amiyah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama seorang pemuda, yaitu anak paman beliau, paman dari Al-Abbas, Al-Fadl ibn Al-Abbas, itu yang bersama beliau. Ketika itu perempuan Khaz'amiyah datang kepada Nabi dalam keadaan membuka wajahnya. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat cantik. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah saya ini sudah berkewajiban haji. Tetapi dia tidak bisa melaksanakan haji karena dia sudah tua renta. Tidak bisa melaksanakan ibadah haji sendiri. Apakah saya, perempuan itu bertanya, apakah saya bisa melaksanakan haji sebagai pengganti darinya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya bisa. Naam, beliau mengatakan naam bisa, bahwa dia bisa melaksanakan haji sebagai pengganti dari ayahnya yang sudah tidak bisa melaksanakan haji secara langsung. Nah, ini kan amal anak, tetapi ternyata bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Orang tuanya yang masih hidup kan bisa. Kalau berarti amal seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian juga apa? Puasa. Puasa juga demikian. Kalau ada seseorang disebutkan di dalam hadis, man mata, hadis ini juga hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang puasa, maka walinya bisa berpuasa sebagai pengganti darinya. Nah, ini kan siapa yang beramal? Orang yang hidup. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah mati. Nah, berarti amal seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti haji tadi yang sudah kita ceritakan. Kemudian juga yang kedua ini adalah tentang puasa. Itu juga
terbukti Nabi mengatakan itu adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Misalnya sedekah. Sedekah juga disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku uftulitat." Nah, tiba-tiba beliau itu uftulitat nafsaha, artinya ibu saya itu meninggal dunia secara mendadak. Wa uraha law takallamat law takallamtu law takallamat tasaddaqat. Dan sepertinya ini secara makna, secara secara maknawi, sepertinya kalau dia itu bisa ngomong, dia itu akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibu saya itu bisa mendapatkan pahala jika aku bersedekah sebagai pengganti darinya? Sedekah kemudian pahalanya diberikan kepada ibunya itu. Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Iya. Nah, hadis ini siapa yang meriwayatkan? Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang bersedekah diperuntukkan untuk orang mati, pahalanya orang mati itu bisa bermanfaat, bisa mengambil manfaat. Ada orang mati, kemudian punya hutang puasa, puasanya kemudian diganti oleh orang yang hidup, bisa bermanfaat. Ada orang haji, dihajikan oleh orang lain karena orang itu sudah tidak lagi mampu, dalam riwayat lain sudah meninggal dunia, itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di sini jelas amal seseorang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Maka para ulama sudah menjelaskan bahwa makna ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a adalah bahwa seseorang itu atau pahala dari amal suatu perbuatan itu adalah milik orang yang melakukannya. Adapun kemudian setelah dia memiliki pahala itu mau menghadiahkannya kepada orang lain sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu ya terserah pada orang yang melakukannya karena memang dia pemilik dari pahala amal ketaatan tersebut. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang tadi kita sampaikan itu menunjukkan bahwa amal orang hidup itu bisa bermanfaat untuk mayit. Maka sungguh sangat keliru penafsiran kalian terhadap surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kita katakan juga kepada mereka, orang Wahabi yang mengaku sebagai Salafi, yang mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Kita katakan pendapat kalian ini yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal orang yang hidup, ini bertentangan dengan ijma ulama salaf. Nah, kita katakan apa? Bertentangan dengan ijma ulama salaf. Karena para ulama salaf sebagaimana telah dituturkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini ulama salaf karena beliau lahir tahun 227 Hijriah dan wafat tahun 321 Hijriah, minas salaf. Karena kita sudah tahu bahwa definisi salaf adalah mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Berdasarkan hadis Rasulullah, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian abad yang mengiringinya,
kemudian abad yang mengiringinya. Nah, 1 abad sama dengan 100 tahun, maka 3 abad pertama Hijriah atau 300 tahun pertama Hijriah itu yang disebut sebagai masa salaf. Mereka yang hidup pada masa itu disebut generasi salaf. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in. Nah, mereka adalah hidup pada sebaik-baik abad. Nah, di sini Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi minas salaf mengutip ijma' dari umat Islam. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Wa fi du'ail ahya'i, dan dalam doa orang-orang yang hidup, wa sadaqatihim, dan sedekah mereka, sedekahnya orang-orang yang hidup, itu terdapat manfaatun lil amwat, manfaat untuk orang-orang yang hidup. Jadi ulama salaf mengatakan bahwa doa dan sedekahnya orang yang hidup bisa bermanfaat untuk mayit. Tapi orang Wahabi yang mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai pengikut ulama salaf, ternyata beda dengan ulama salaf. Maka satu lagi membuktikan bahwa mereka itu bukan salafi. Dan jangan katakan bahwa mereka itu salafi. Katakan mereka itu Wahabi, pengikut ulama, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka itu juga talafi, kelompok perusak akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Wahabi kemudian tidak menyerah karena memang sudah fanatik buta. Ya. Kalau sudah fanatik buta itu meskipun dijelaskan seperti yang tadi, mereka tetap tidak mau terima. Mereka menyampaikan syubhah yang lain. Mereka mengatakan, dan ini sering sekali diucapkan oleh mereka dan membuat sebagian kita ini ragu-ragu. Sebagian orang awam yang tidak mengetahui jawabannya, ini bisa ragu dengan amalan tahlilan dan bacaan Al-Quran yang biasa mereka lakukan untuk mayit. Karena mereka tiba-tiba mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadiah pahala kepada mayit itu tidak akan sampai. Mereka mengatakan seperti itu. Lihat dalam kitab I'anatul Talibin, seakan-akan sangat meyakinkan. Mereka mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan pahala bacaan untuk mayit itu tidak akan sampai kepada mayit. Bahkan mereka menyebut kitab I'anatul Talibin atau kitab yang lainnya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah, bahkan mereka sering mengatakan, kalian ini bagaimana orang-orang Indonesia? Katanya kalian itu adalah bermadhab Syafi'i. Tapi apa? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan atau hadiah pahala untuk mayit itu tidak sampai. Pahala bacaan Al-Quran untuk mayit tidak sampai. Tapi kalian tetap tahlilan saja. Kalian mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, sebagai umat Islam penganut madhab Syafi'i, tapi ternyata kalian tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ini yang kata-kata ini yang sering membuat membuat orang itu bimbang. Oh iya ya, kita ini mazhab Syafi'i tapi kok nggak ikut Imam Syafi'i. Bagaimana menjawab syubhah yang seperti ini? Nah, kita katakan kepada mereka, kalian itu siapa? Kalian itu, jadi kita sekap gitu ya. Kalian itu siapa? Apakah kalian itu para ulama bermazhab Syafi'i? Wong kalian itu jangankan bermazhab Syafi'i, kalian saja anti terhadap mazhab. Kalian tidak mau mengikuti para ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan kalian ini apanya Imam Syafi'i? Kalian itu kan bukan apa-apanya, bahkan kalian itu
tidak mau mengikuti mazhab Syafi'i. Kok sepertinya kalian ini kok merasa lebih pinter, lebih alim daripada para ulama Syafi'iyah, lebih alim daripada para ulama yang bermazhab Syafi'i. Orang, kita tegaskan, yang paling paham terhadap pendapat Imam Syafi'i itu ya pengikutnya. Kami ini pengikut Imam Syafi'i. Para ulama kami yang bermazhab Syafi'i itu yang paling tahu tentang pendapat Imam Syafi'i. Bukan kalian yang bukan pengikutnya, bahkan anti terhadap mazhab, tidak mau taklid. Kok sekarang tiba-tiba dalam hal masalah hadiah pahala Al-Quran untuk mayat, tiba-tiba komentar dan mengaku paling paham lagi terhadap pendapat Imam Syafi'i. Siapa kalian ini? Kalau bukan pengacau terhadap umat Islam. Nah, ini kita sampaikan dulu agar mereka ini down mentalnya ya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya jelaskan. Kita katakan kalau kepada orang Wahabi. Maksud Imam Syafi'i itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian sangka. Kalian itu suka motong-motong. Kalian itu suka memotong-motong perkataan para ulama. Mana yang sesuai dengan kalian, kalian pakai. Kalau enggak, kalian potong. Tidak kalian pakai. Itu hobi kalian. Kebiasaan kalian, tradisi kalian. Kami sudah tahu apa yang sering kalian lakukan. Suka motong-motong ucapan para ulama. Kalau para ulama itu merinci hukum suatu perbuatan, maka kamu ambil pendapat yang sesuai dengan kalian saja. Padahal itu ada rincian. Termasuk dalam masalah ini. Kalian harus lihat bagaimana para ulama Syafi'iyah, penganut Imam Syafi'i itu menjelaskan masalah ini. Kita katakan kepada mereka, maksud dari perkataan Imam Syafi'i adalah yang tidak sampai adalah hadiah pahala bacaan Al-Quran jika dibaca tidak di dekat mayit, tidak di kuburan, dan tidak diiringi dengan doa isol. Nah, jadi di sini ada rinciannya, ya, ada rinciannya. Nah, baik, kita jelaskan rincian tersebut. Jadi ada di sini membaca Al-Quran di dekat kuburan. Jadi kita datang ke kuburan orang tua kita, datang ke berziarah ke kuburan umat Islam. Kemudian kita membaca Al-Quran, membaca tahlil di kuburan itu. Yang kedua, ada orang kita tahlilan membaca Al-Quran, karena tahlilan itu isinya bacaan Al-Quran dan kalimat-kalimat thayyibah. Kita membacanya di rumah, jauh dari kuburan. Nah, yang di kuburan itu ada kalanya kita setelah membaca Al-Quran di sana, setelah tahlilan, kemudian kita berdoa dengan doa isol. Ada kalanya kita enggak berdoa dengan doa isol, hanya sekedar kita baca Al-Quran dan tahlil di sana. Yang di rumah itu juga demikian. Ada kalanya ketika kita habis membaca Al-Quran dan tahlilan, kemudian kita membaca doa isol. Ada kalanya enggak membaca, entah lupa atau memang enggak dibaca, itu bisa jadi seperti itu. Nah, doa isol itu doa apa? Doa isol itu doa untuk menyampaikan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Bunyinya biasanya begini, Allahumma ausil. Nah, karena itu disebut isol, ausola yusilu isolan. Nah, masdarnya. Allahumma ausil. Ya Allah, sampaikanlah sawaba ma qara'tu, pahala apa yang telah aku baca, minal Qur'an, berupa Al-Qur'an. Hadiyatan, sebagai hadiah, ila ruhi fulan, kepada rohnya fulan. Ini namanya doa isol.
Allahumma ausil thawaba ma qara'tu minal Qur'anil Karim ila ruhi fulan. Ini doa isol. Nah, ketika kita, ini rincian hukumnya dalam mazhab Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i. Kalau kita itu membaca Al-Quran, Yasin atau lainnya, tahlil dan lainnya, itu kita membacanya di kuburan. Kita ziarah ke sana, kemudian kita membaca Al-Quran di dekat kuburan itu. Maka menurut Imam Syafi'i, kita membaca doa isol setelahnya, atau tidak membaca doa isol setelahnya, maka itu bacaan Al-Quran yang kita baca itu akan sampai kepada mayit dan akan bermanfaat untuk mayit. Ini satu. Jadi kalau kita membacanya di kuburan, maka dengan doa isol atau tanpa doa isol, maka bacaan Al-Quran dan tahlil akan sampai kepada mayit dan akan bermanfaat untuk mayit. Yang kedua, kita membacanya jauh dari kuburan. Kita adakan di rumah kita tahlilan misalnya. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran dan tahlil, kemudian imamnya membaca doa isol. Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila ruhi fulan. Membaca doa isol. Maka ini menurut Imam Syafi'i dan semua ulama yang lain, ini juga bisa sampai dan bermanfaat untuk mayit. Nah, yang tersisa tinggal satu yang terakhir, yaitu apabila seseorang membaca Al-Quran atau tahlil di rumah, jauh dari kuburan. Nah, dalam hatinya dia mengatakan, saya membaca Al-Quran untuk ruhnya bapak saya. Misalnya, dalam hatinya dia mengatakan seperti itu. Kemudian dia membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, dia tidak membaca doa isol. Dia tidak membaca Allahumma ausil. Tetapi dia langsung diam saja atau berdoa dengan doa yang lain. Padahal tadi dalam hatinya sudah dia niatkan bahwa bacaan Al-Quran dia itu untuk mayit. Tapi dia tidak berdoa isol setelahnya. Maka di sini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak, pahalanya tidak sampai. Jadi yang bagian terakhir ini saja, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, pahalanya tidak sampai kepada mayit, tidak bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Karena tidak disertai, tidak diiringi dengan doa isol. Tetapi menurut imam yang lain, meskipun tanpa doa isol, jika diniatkan untuk mayit, maka itu akan bermanfaat untuk mayit, meskipun tidak diiringi dengan doa isol. Itu menurut imam yang lainnya. Nah, sementara menurut Imam Syafi'i, khusus untuk yang satu ini, yaitu membaca Al-Quran yang kemudian tidak diiringi dengan doa isol, itu tidak sampai dan tidak bermanfaat untuk mayit. Adapun yang lain, membacanya di kuburan, misalnya di dekat kuburan, dengan atau tanpa doa isol, akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Kalau membaca tahlilannya di rumah, kemudian disertai dengan doa isol, maka juga akan sampai dan bermanfaat untuk mayit. Dan kebanyakan kalau nggak lupa, kalau tahlilan itu ya, mesti ada doa isol. Hampir doa isol ini tidak pernah ketinggalan. Kecuali orang yang betul-betul lupa, atau mungkin baru saja tahlilan pertama kali, sehingga dia nggak hafal doanya. Tetapi kalau kebanyakan di sini misalnya orang kiai tingkat kampung pun misalnya, artinya yang paling rendah ilmunya saja, kampung yang kita maksud, nggak, kadang kiai kampung lebih alim dari kiai kota. Maksud saya, meskipun dia itu ilmunya itu sangat minim, kalau di kampung itu ya kalau doa isol semuanya hafal gitu loh. Pada umumnya begitu. Jangankan waktu tahlilan,
Ada walimatul ursi saja, pernikahan, suruh doa, yang keluar Allahumma ausil. Itu guyonannya. Ya memang ada faktanya seperti itu. Terkadang kita heran. Nah, waktu pernikahan disuruh untuk berdoa, ternyata yang keluar Allahumma ausil thawaba ma qara'tu. Saking hafalnya, doa isol itu yang saya maksud. Sehingga kalau tahlilan sangat sangat minim kemungkinan mereka itu lupa untuk berdoa dengan doa isol. Nah, karena itulah maka jangan ngawur kalian kalau mengutip Imam Syafi'i ngaku-ngaku paham terhadap Imam Syafi'i, padahal kalian itu bukan pengikutnya Imam Syafi'i, tetapi mau menggurui para ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, ini yang aneh pada diri kalian. Jika ada sesuatu yang cocok untuk kalian, maka kamu ambil, dipotong lagi perkataan itu. Tetapi jika nggak sesuai, nah, kalian jangankan kepada kami, kepada para ulama saja kalian berani untuk mencaci maki mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Nah, ini masih ada waktu ya agar kita bisa bernafas, artinya istirahat karena bulan puasa. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan. Saya akan tunggu beberapa saat. Dipersilahkan jika ada. Seandainya tidak ada, maka ya alhamdulillah sudah selesai kajian kita bedah buku pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Ini juga ada ini terakhir ya. Orang hidup, apakah kita menghadiahkannya kepada orang hidup, itu juga bisa. Ya bisa, kalau kepada orang mati bisa, maka kepada orang yang hidup itu bisa. Tetapi terkadang orang yang hidup itu nggak mau. Ini guyon saja ya, guyon saja. Kalau misalnya panjenengan masih hidup, kemudian saya katakan ila ruhi Pak Bukhari misalnya, maka biasanya, oh saya masih hidup, Pak, dikirimi Fatihah, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ya bisa, kepada orang mati saja bisa, apalagi kepada orang yang hidup. Tetapi orang yang hidup kadang nggak mau, saya masih hidup kok dikirimi Fatihah, misalnya. Jadi seperti itu, saya kira hanya satu pertanyaan. Semoga barokah kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, sehingga di akhir Ramadan ini atau pada bulan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.